Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Gustiawan dari Prodi Bimbingan dan Konseling semester 6. Saya di sini ingin mempresentasikan PPT proposal saya yang berjudul Pengaruh Pemberian Layanan Bimbingan Sosial Sekolah Terhadap Kenakalan Remaja Siswa Kelas 9 SMP Maarif Seputi Banyak SP6 Lampung Tengah. Latar belakang. Jadi di sini latar belakangnya itu masa remaja dan permasalahannya. Terus yang selanjutnya itu ada rumusan masalah. Dalam upaya meningkatkan kualitas perilaku pendidikan melalui bimbingan sosial, berbagai tantangan muncul dalam penerapan di berbagai institusi pendidikan. Masalah ini tidak hanya berkaitan dengan akses, tetapi juga dengan efektivitas kenakalan remaja di dalam lingkungan. Selanjutnya itu ada pengaruh pemberian layanan bimbingan sosial di sekolah. Terus ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian layanan bimbingan. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana bimbingan sosial dapat meningkatkan kualitas perilaku pendidikan dengan fokus pada berbagai aspek kenakalan pada remaja SMP. Menganalisis pengaruh pemberian layanan bimbingan sosial sekolah terhadap kenakalan remaja. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemberian layanan bimbingan sosial sekolah dalam mencegah dan mengatasi kenakalan remaja. Yang selanjutnya itu ada kegunaan penelitian. Penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan dampak positif pada berbagai pihak terkait, baik di lingkungan dalam sekolah. Manfaat bagi sekolah, memberikan informasi dan masukan untuk mengembangkan program layanan bimbingan sosial yang lebih efektif. Bagi guru BK, memberikan informasi dan masukan untuk melaksanakan layanan bimbingan sosial yang lebih efektif. Terus bagi siswa, membantu siswa mengatasi permasalahan kenakalan remaja dan mengembangkan keterampilan sosial yang positif. Bagi orang tua itu memberikan informasi tentang pentingnya layanan bimbingan sosial dalam membantu perkembangan remaja. Terus ada kekurangan layanan bimbingan sosial di sekolah. Upaya sistematis sekolah untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial positif agar mampu berinteraksi sehat dan adaptatif. Kenakalan remaja, perilaku menyimpang remaja merugikan diri sendiri atau orang lain. Seperti bolos, berkelahi, mencuri, narkoba. Yang selanjutnya itu ada kajian literatur. Guru memiliki tanggung jawab untuk melihat sesuatu yang terjadi dalam kelas untuk membantu proses perkembangan siswa, karena guru untuk senantiasa meningkatkan dan mengembangkan kebiasaan belajar yang baik dan disiplin dalam kegiatan belajar mengajar. Guru adalah pemimpin bagi murid-muridnya serta menjadi orang yang terdepan dalam memberikan contoh sekaligus pemberi motivasi dan dorongan. Salah satunya peran guru adalah mengatasi permasalahan psikologi siswa, dan guru berperan dalam bimbingan merupakan sebuah proses layanan yang diberikan kepada individu guna membantu mereka memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam membuat pilihan dan intervensi yang dibutuhkan untuk menyesuaikan diri dengan baik. Tumbuhnya keinginan siswa untuk mengenal kekuatan dan kelemahan hanya menjadi sangat penting, karena hal itu menunjukkan adanya motivasi dari dalam diri siswa dan bukan keinginan orang lain atau paksaan dari gurungan bimbingan sosial. Yang selanjutnya itu ada penelitian relevan. Untuk memperkuat landasan teori dan memberikan gambaran tentang penelitian serupa yang telah dilakukan,
Berikut adalah beberapa contoh penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini. Penelitian ini oleh Anggraini 2018 menunjukkan bahwa pemberian layanan bimbingan kelompok dan teknik sosial skill training secara signifikan dapat merupakan perilaku agresif pada siswa SMP. Putra 2020 menemukan adanya korelasi negatif yang signifikan antara identitas layanan bimbingan sosial di sekolah dan tingkat pelanggaran tata tertib siswa. Yaitu ada pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif dan pengamatan langsung dan dokumentasi. Yang selanjutnya itu ada kerangka pemikiran. Terus selanjutnya itu ada hipotesis penelitian. Hipotesis alternatif, terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara pemberian layanan bimbingan sosial sekolah terhadap tingkat kenakalan remaja siswa kelas 8 Maarif Seputi Banyak SB6 Lampung Tengah. Hipotesis tidak dapat pengaruh yang signifikan antara pemberian layanan bimbingan sosial sekolah terhadap tingkat kenakalan remaja siswa SMP Maarif Seputi Banyak Lampung Tengah. Selanjutnya itu ada metodologi penelitian. Ada pendekatan kuantitatif, desain korelasional, observasi langsung, analisis data. Yang selanjutnya itu ada definisi operasional variabel. Variabel X layanan bimbingan sosial di sekolah dan variabel Y kenakalan remaja. Populasi dan sampel. Populasi. Dalam penelitian ini, populasi adalah seluruh siswa SMP Maarif Seputi Banyak SB6 Lampung Tengah pada tahun ajaran 2024-2025. Populasi ini dipilih karena pada masa perkembangan remaja yang rawan terhadap perilaku menyimpang atau kenakalan remaja serta telah mengikuti layanan bimbingan sosial dari sekolah. Terus itu ada sampel. Sampel ditentukan menggunakan teknik pervasive sampling, yaitu berdasarkan karakteristik tertentu. Jumlah sampel awal yang direncanakan adalah sebanyak 46 peserta didik. Jumlah ini dianggap cukup apabila penelitian bersifat deskriptif atau ekspoliatif serta tidak menggunakan analisis statistik intersial dan kompleks. Terus selanjutnya itu ada teknik sampling. Penelitian ini menggunakan sampel penelitian variability sampling, yaitu pengambilan secara acak random sehingga sampel di seluruh anggota populasi diasumsikan memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel penelitian. Teknik pengambil sampel digunakan adalah sampel random sampling. Teknik ini adalah teknik pengambilan satuan sampel secara acak sehingga setiap satuan sampling yang ada dalam populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih ke dalam sampel. Yang selanjutnya itu ada kisi-kisi instrumen. Terus yang selanjutnya itu ada teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan menggunakan metode angket kuesioner tertutup. Instrumen pengumpulan data disusun dalam bentuk skala Likert dengan 5 pilihan jawaban mulai dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju untuk mengukur persepsi anak dan kepuasan. Yang selanjutnya itu ada analisis data. Kenakalan remaja tingkat SMP, ketertiban siswa dan persepsi guru, pengaruh terhadap hasil bimbingan. Terus di sini ada juga definisi, uji persyaratan analisis, ada uji hipotesis dan korelasi Pearson. Baik, terima kasih. Itu tadi presentasi proposal dari saya.
Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.